Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sidang jemaat kekasih Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Secara harafiah, transfigurasi berarti perubahan rupa. Bahwa peristiwa Yesus dipermuliakan di atas gunung, terjadi perubahan rupa. Sekaligus merupakan permulaan karya pelayanan penderitaan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu, di Minggu Transfigurasi ini kita diajak untuk merenungkan kembali betapa besar kemurahan Allah terhadap kita, bahwa karena kasih-Nya lah sehingga Dia melayakkan dirinya menjumpai kita dalam keberdosaan kita. Mari dengan rendah hati kita datang kepadanya, menyembah kemuliaan-Nya yang menyentuh dan menyelamatkan kita. Saya undang jemaat kasih Tuhan berdiri. Kita nyanyikan pada kaki salibmu Yesusku berlindung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan bagimu juga. Kita akan membaca Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran.
hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imannya. Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan, Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita. Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai perintah untuk tetap saling mengasihi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus
segenap jemaat Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada dalam gedung gereja ini, maupun Bapak Ibu yang ada di tempat lain di rumah yang mengikuti ibadah live streaming Jemaat Karambe lewat YouTube. Mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita, dan kita kembali mendengarkan peneguhan anugerah Allah yang senantiasa setia pada janji-janjinya. Mari kita tunduk kepala, kita mengaku segala kelemahan dan dosa kita. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa dalam menjalani kehidupan seringkali melakukan dosa. Tak terhitung perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesombongan, iri hati, tidak mampu menahan diri, berselisih, bermusuhan, dendam, kemabukan, pesta pora, memihak. Tetapi kasih-Mu mengalahkan segalanya, hingga Engkau melayakkan kami datang kepadamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diingatkan firman-Nya dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan sehasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu, ada natura yang kita akan uangkan. Bapak Ibu yang telah menyiapkan, ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati dalam kehidupan. Ini ada mangga masak untuk pembangunan. Mari Bapak Ibu kita ambil bagian di dalam penguangan natura ini untuk pembangunan gedung gereja kita. Mari Bapak Ibu silakan. Mangga. Sikapolang teh 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Pisang masak untuk pembangunan.
Jangan lihat kulitnya, tapi kita lihat isinya di dalam. Untuk pembangunan 100 1 kali, 102 kali, 103 kali. Masih pisang yang sama untuk pembangunan. Silakan Bapak Ibu, kita taruh harga 50, paset 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih pisang 50 1 kali, masih untuk pembangunan. 52 kali, 53 kali. Ada kue untuk anak-anak kita sekolah minggu. Untuk pekan anak 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih kue untuk persidangan lansia. Mari teman-temanku, untuk lansia, untuk mendukung persidangan pertama. Mari Bapak Ibu, 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih kue yang sama untuk lansia. Masih ada 100 1 kali, 2 kali, 200 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih kue yang sama untuk lansia. 100 1 kali, 2 kali, 100, 3 kali. Masih kue yang sama dan yang terakhir untuk IMT 110 tahun masuk Toraja. Masih ada untuk IMT kue yang sama 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada yang kembalikan 2 kursus semangat kembali ke sekolah minggu. Ini yang terakhir untuk sekolah minggu. Masih ada? Untuk sekolah minggu 100 1 kali, 2 kali, 103 kali. Demikian pengumuman natura. Bapak Ibu yang telah mengambil bagian diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, hati yang rindu, tulus, penuh pengharapan. Di hari yang Engkau kuduskan Bapa, kami datang membawa persembahan bersama hidup dan keberadaan kami. Sudah terposkan semua, natura, persembahan
Tuhan berkati agar dipakai seturut dengan kehendak-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Pada kami semua berkat-Mu itu bersama hidup ini. Tetaplah Tuhan memberkati kami dan meyakinkan kami bahwa semuanya berkat kehidupan, kebaikan datangnya dari-Mu. Tuhan, ini hidup kami, ini persembahan kami. Terimalah, di dalam Tuhan Yesus kami bawa dan letakkan semuanya ini. Amin. Disilakan kepada paduan suara jemaat Tuhan untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan atas persembahan pujian, kiranya paduan suara jemaat Karambe tetap diberkati oleh Tuhan. Segenap jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga hamba Tuhan membacakan firman Tuhan pada saat ini yang telah ditentukan untuk kita dengarkan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Tuhan telah memberikan kami peluang-peluang anugerah untuk kami nikmati. Bahkan di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami pada saat ini. Bahkan segenap jemaat-Mu telah berkumpul menaikkan puji-pujian, baik yang ada dalam gedung gereja maupun di tempat-tempat yang lain yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Jemaat Karambe. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua. Bahkan firman yang akan kami dengarkan, berkati ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini, bahkan jemaat-Mu. Bahkan sekiranya nanti hamba-Mu akan menyampaikan refleksi khotbah melalui firman ini. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga boleh menyampaikan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan dan membawa berkat bagi segenap jemaat-Mu. Kami datang kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Keluaran pasal 24 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Judul perikop pembacaan kita, Musa di Gunung Sinai, firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isaran jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya
Kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dari kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Firman Tuhan. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Injil Matius pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Kure sumanga kuat. Selamat pagi, Shalom. Dan saat ini kita boleh bacaan kita yang kita telah dengarkan memberikan kita satu perenungan yang dalam untuk kita renungkan sepanjang minggu ini, kemuliaan yang mengubahkan. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memperingati yang namanya Minggu Transfigurasi.
Peristiwa transfigurasi adalah saat Tuhan menampakkan kemuliaan di Gunung Tabor, di mana di dalam Injil Matius dikatakan dia naik ke sebuah bukit yang tinggi dan didampingi oleh Musa dan Elia dan disaksikan oleh ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Musa dan Elia semakin memberikan pemahaman bahwa siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Kalau kita membaca dalam Injil Matius dari ayat-ayat sebelum ayat yang ke-17 ini, kita melihat bagaimana Yesus mengalami penderitaan di dalam mengemban satu misi untuk penebusan dan memberikan terang yang sesungguhnya dan memberikan keselamatan yang sejati dan kekal kepada umat. Dalam rentang beberapa hari itu, dia bersama dengan murid-muridnya untuk naik ke atas bukit dan memperlihatkan siapa Yesus yang sesungguhnya, yaitu terang yang sejati. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan ketiga murid-murid, selama dia bersama dengan Yesus, dia sudah melihat bagaimana Yesus berperan, menyatakan mujizat. Dia pernah memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 7 ikan. Setelah itu memberikan makan lagi 4.000 orang dengan hanya 7 ikan. Belum lagi melepaskan segala pergumulan-pergumulan yang dialami oleh manusia, itu sakit, penyakit, bahkan kematian yang sungguh menakutkan. Yesus telah menyatakan itu, dan itu nyata dalam sepanjang pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi itu merupakan masih hal-hal yang misteri bagi ketiga murid dan umat manusia pada saat itu. Sehingga pada saat Yesus naik ke bukit dan di situ terpancar kemuliaan Allah, dan murid-muridnya melihat bukan hanya Yesus tetapi ada Musa dan Elia. Dia berupa mukanya dipenuhi seperti cahaya, pakaiannya seperti terang, dan itulah misi yang sesungguhnya daripada Yesus Kristus. Inilah yang diceritakan oleh penulis Injil Matius, bahwa setelah Yesus dimuliakan dan menyatakan Yesus itu sebenarnya, apa yang menjadi kekuatan bagi kita, apa yang menjadi perenungan yang dalam melalui firman Tuhan ini, hal-hal apa yang perlu diubahkan ibu bapak saudara-saudara dalam kehidupan kita. Hari ini akan diutus panitia perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja, khususnya kita di Klasis Kesuk Maleno. 110 tahun terang yang sesungguhnya, berita sukacita yaitu Injil telah diterima oleh bangsa ini. Pertanyaannya, apakah itu sudah mendasari seluruh keberadaan dan hidup kita, ibu bapak saudara-saudara? Kalau kita melihat sejarah-sejarah gereja, kita membaca sejarah-sejarah gereja, gereja sekarang masih bergulat dengan adat istiadat. Gereja sekarang masih bergulat dengan kontekstualisasi bagaimana Injil itu harus berakar, harus bertumbuh, dan harus berbuah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Apakah Injil itu telah menjadi kekuatan yang full dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara? Inilah yang menjadi perenungan bagi kita, ibu bapak saudara-saudara. Sehingga dalam perayaan hari atau minggu transfigurasi ini, pada saat murid-murid khususnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat siapa Yesus yang sesungguhnya itu,
apa yang terjadi di dalam kehidupan ibu bapak saudara-saudara. Firman Tuhan ini bahwa kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata dalam sepanjang kehidupan dan zaman ibu bapak saudara-saudara. Dan kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun, baik ruang maupun waktu. Bahkan persoalan-persoalan zaman yang terjadi, yang kadang-kadang membuat manusia takut dan juga membuat manusia lebih mengandalkan dirinya, itu dinyatakan bahwa Minggu Transfigurasi atau peristiwa Transfigurasi ini meyakini bahwa dia harus dinyatakan sekalipun dalam keadaan yang sulit. Sebagaimana juga ditekankan pemazmur bahwa jangan kita gemetar, tapi kita harus bersemangat dan bergairah. Satu penafsir katakan, mengapa perlu penampakan kemuliaan Allah? Ini menggambarkan bahwa setelah Yesus meninggalkan dunia ini, semua orang yang percaya diutus, dan Yesus berkata, kamu diutus ke tengah-tengah serigala, bukan di tengah-tengah domba yang tunduk dan lain sebagainya. Artinya kita diutus, kita ada di dalam situasi-situasi yang membutuhkan kuasa dan terang yang sesungguhnya daripada Tuhan itu semata. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, satu hal yang kita renungkan yang pertama, bahwa dengan kemuliaan Tuhan yang menyentuh dan mengubahkan, memperbarui komitmen daripada setiap orang percaya. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, pada saat Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat Yesus, ya, ada beberapa kata yang diulang ini, yang terjadi dikatakan, kepadamulah anak inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini juga suara Tuhan pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat Roh Kudus seperti burung merpati hadir di hadapannya, dan firman Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ibu bapak saudara-saudara, setelah mendengar itu, ketiga murid ini tersungkur. Mereka mengakui secara mutlak bahwa Yesus itulah terang yang sejati. Yesus itulah yang memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Sehingga ibu bapak saudara-saudara, di dalam 1 Petrus yang telah kita baca, ya, dalam pembacaan kita dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16-20, diulang kembali bagaimana kemuliaan Allah yang telah nyata di dalam Yesus Kristus itu, dan telah menyelamatkan seluruh umat manusia, dan itulah yang terang yang sejati. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, selama ini mungkin kita lahir dari keluarga Kristen, mungkin kita sudah beberapa keturunan, 110 tahun. Minggu yang lalu telah diperingati ibadah bersama tentang cucu-cucu dari baptisan pertama yang dilakukan setelah Injil di Makale. Ada beberapa yang hadir di situ, ibu bapak saudara-saudara. Ada sukacita bahwa kami ini adalah orang-orang yang pertama menerima kasih karunia Allah. Tetapi apakah itu tetap menjadi komitmen dalam kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara? Perlu kita renungkan, firman Tuhan juga berkata, jangan-jangan yang dahulu akan menjadi terkemudian, yang kemudian akan menjadi yang terdahulu. Ini penting. Oleh sebab itu komitmen itu perlu kita pegang, bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemuliaan Allah ini telah menyentuh kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara? Ia penuh dengan kasih. Sentuhan-sentuhan inilah yang menguatkan murid ini pada saat dia berhadapan dengan Allah yang penuh kemuliaan. Tapi kemuliaan itu juga menggerakkan untuk tidak takut. Dan dia berkata, kamu adalah anak-anak Allah.
Inilah yang menjadi kekuatan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Saya dan saudara telah diberikan status, diberikan kekuatan, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang harus melanjutkan misi dan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak ketakutan, ada banyak goncangan dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, berdirilah. Kata berdiri di sini kuat, mampu, dan tidak tergoyahkan. Seperti satu pohon yang ditanam, tetap kokoh kuat karena akarnya telah kuat di dalam tanah. Demikian juga dengan kita harus berdiri dan kokoh supaya karena kita telah berakar dan kuat di dalam Yesus Kristus. Sangat miris Ibu Bapak Saudara-saudara, dalam peringatan 110 tahun, bahkan kita telah memperingati 100 tahun, sudah 10 tahun kita lalui, tetapi kehidupan umat Tuhan secara khusus kita di Tanah Toraja dan Toraja Utara masih banyak orang-orang yang lemah. Masih banyak orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan jalan-jalan yang tidak dikehendaki oleh iman kita. Kasus bunuh diri, kasus-kasus yang lain masih banyak. Apakah kemuliaan itu menyentuh dalam kehidupan kita? Ini penting, Ibu Bapak Saudara-saudara renungkan. Yang kemudian bahwa kemuliaan itu sungguh menjadi penyelamatan yang kekal. Ibu Bapak Saudara-saudara, apa yang kita andalkan dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi pegangan yang kokoh dalam kehidupan kita? Ya. Tidak ada yang lain selain daripada terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Karena dialah yang mampu memberikan kita kekuatan dan kemampuan dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini kita telah memperingati transfigurasi kemuliaan Allah yang menyentuh dan mengubahkan. Ada begitu banyak dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu kita berbicara dengan tema tentang ketaatan yang palsu, yang hanya berupa ritual-ritual saja, hanya berupa dengan kebiasaan-kebiasaan saja, tapi tidak menyentuh dalam hidup kita. Hari ini dengan adanya kemuliaan yang sesungguhnya yang nyata, kita melihat ketika murid Tuhan Yesus, mereka kembali berkomitmen, karena mereka tidak takut, mereka berdiri dengan kokoh. Petrus telah membangun gereja, bahkan dikatakan di atas batu karang Yesus Kristus engkau membangun, dan itu menjadi satu rasul yang sungguh karunia Tuhan. Demikian juga dengan Yohanes dan Yakobus, menguatkan setiap orang-orang percaya. Bahkan mereka tidak takut lagi tentang nyawanya, karena dia tahu bahwa Yesus menjadi jaminan yang kokoh. Yesus yang menjadi kekuatan, dan dengan kemuliaan Yesus yang mereka lihat dan saksikan, dan dia menjadi saksi hidup, dia berdiri kokoh di dalam kehidupan dan imannya. Bagaimana dengan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara? Apakah kemuliaan Allah itu sudah nyata dalam kehidupan kita? Mari kita refleksikan dalam setiap hidup kita, dan kita berkomitmen, kita mengambil bagian dan menjadi berkat secara khusus, memegang teguh iman kita, walaupun persoalan zaman menggoncang kita. Tetapi jika kita bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan katakan, berdirilah, jangan takut, aku menyertai kamu. Karena kepada Yesuslah kita berpaut, dan kita takut dan kita taat. Itulah yang menjadi jaminan yang kekal bagi kita. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ibu Bapak Saudara-saudara, saya tidak tahu seberapa lama kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita menyadari bahwa kemuliaan Allah telah nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Kemuliaan Allah telah bertahta dalam sepanjang hidup kita sampai saat ini. Biarlah itu yang akan memberikan pengubahan, memberikan kita kemampuan sehingga kita mampu dalam menjalani kehidupan ini. Demikian juga pada kesempatan ini, kita akan memperingati 110 tahun Injil masuk Toraja. Kabar sukacita ini telah bertumbuh, berakar,
Dan biarlah kita berbuah banyak, sehingga banyak mulut akan mengaku dan lutut akan bergoyah bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam pelantikan panitia 110 tahun Injil Masuk Toraja Klasis Kesuk Malenong. Saudara-saudara ia dalam Yesus Kristus. Sekarang kita akan melantik panitia lokal perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja Klasis Kesuk Malenong. Mereka yang akan dilantik dalam kepanitiaan ini yang saya sebutkan namanya nanti langsung berdiri. Sebagai berikut: Surat Keputusan Badan Pekerja Klasis Kesuk Malenong nomor 037/Kep/BPK Kesuk Malenong -2/2023 tentang panitia lokal perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja Klasis Kesuk Malenong. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, Badan Pekerja Klasis Kesuk Malenong menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, keputusan tentang susunan panitia lokal pelaksanaan perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja Seklasis Kesuk Malenong sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini. Kedua, panitia mengusahakan dana baik dalam anggota jemaat maupun di luar jemaat Seklasis Kesuk Malenong dan merencanakan kegiatan perayaan dan anggaran panitia 110 tahun Injil Masuk Toraja. 3. Panitia lokal pelaksanaan perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Klasis Kesuk Malenong. Keempat, setelah 3 bulan pelaksanaan kegiatan perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja di Klasis Kesuk Malenong, panitia menyampaikan laporan kerja dan pada Badan Pekerja Klasis Kesuk Malenong. Kelima, lampiran keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Keenam, demikianlah surat keputusan ini dibuat dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Badan Pekerja Klasis Kesuk Malenong nomor 3037/Kep/BPK KM 2/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang panitia lokal perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja Seklasis Kesuk Malenong. Nama-nama yang akan saya bacakan, silakan saja berdiri nanti. Pertama, penasehat. 1. Camat Kesuk. 2. Kepala Lembang Rinding Batu. 3. Pendeta Emeritus Soleman Bati MTH. Bapak K. Todingallo, kalau ada nanti Bapak berdiri. Bapak Dr. Andus Sumule Tandirerung. Bapak Dr. Andus YS Dalipang. Bapak Dr. Andus Ishak Bunga Allo. Pendeta Dr. Suleman Manguling MTH. Pendeta Dede Manuk Allo BTH. Pendeta Agustinus Paliba MTH. Kepala Kampung Karambe. Penanggung jawab Badan Pekerja Kesuk Malenong. Ketua Penatua Yori R. Lesawengen AP MTR AP. Silakan berdiri. Wakil Ketua Penatua Alexander Lasok Pasenggong. Sekretaris Penatua Stepanus Runduk Padang ST. Bendahara Penatua Yola Papalangi Esos. Silakan berdiri. Seksi Ibadah dan Acara Koordinator Pendeta M. Bakri Mapadang. Anggota Pendeta Seklasis Kesuk Malenong, kalau ada pendeta dari jemaat-jemaat Klasis Kesuk Malenong berdiri. Penatua Budianto Tandirerung. Penatua Unianti SPDK. Penatua Serli Limbu STH. Siedana Koordinator Diaken Setan Diseno. Anggota Penatua Dorce Londa Padang STH. Penatua Yospin Bunga Senobaan,
Diaken Edong Paembonan, Diaken Pina Todingan, Penatua Ruth Maranu, Kalpin Todingan, Diaken Ripka Pasorong MKes, Bendahara seklasis Kesuk Malenong kalau ada bendahara-bendahara yang datang, Penatua Desira Palebang, Penatua S. Limbong Tandirerung, semua Limbong Tandirerung. Se konsumsi, Koordinator Nyonya Heti Ariana, anggota Nyonya Tati Taulabi, Nyonya Kristiani Mapadang, Nyonya Ruth Simba, Nyonya Yohana Lobo, Yuli Pasarin, semua PWGT Jemaat Karambe. Seksi Kesehatan, Koordinator Diaken Dr. Remen Taulabi, anggota Dr. Lita Palinggi, Penatua Dr. Yaim Panggalo, Penatua DC Marpa Rotoni AMD Farm, Diaken Buleam Sama, Diaken Rukman, Penatua Agnes Patasik. Sia perlengkapan, Koordinator Nyonya Ceris Palinggi, anggota Penatua Matius Minggu, Diaken Adolfina Paduabuaran, Diaken Mariana Sampe, Diaken Limbong Katu, Diaken Bertakapa, Diaken Frederick Sende, Diaken Hendrik Leda, Diaken Yuli Alolayuk, Diaken Sambri Loka, Diaken Matius Simba. Seksi Kegiatan dan Lomba, Koordinator Penatua Ardi Lulun Espak, Penatua Amos Wengkau, Ketua PKBGT Kesuk Malenong, Penatua Nathaniel K. Samanna, Diaken Perawati Sa'dan, Diaken Satria Koti Taulabi, Penatua Rosalina Mada SPD. Sie Pameran Kreatif, Koordinator Penatua Agustina L. Panimba, anggota Naomi Todingalo SE, Penatua Sarlota Beso, Diaken Adner Bida, Diaken Simon Lisu Padang, Nyonya Hayati Lesawengen, Pengurus PWGT Klasis Kesuk Malenong, Penatua Yoke Popang, Diaken Martina Borwallo. Sie Parade Mobil Hias, Koordinator Penatua Dr. Andus Aman Singkali, Penatua Prianto Paembonan, Victoria Ambalembang, Diaken Korilobo, Penatua Aris Lintong, Agustinus Manan, Indra Garcia, Diaken Supulayuk, Tombilangi Payungallo, Suleman Todingan, Sallolo. Sie depile arak-arakan budaya, Koordinator Penatua Insinyur Amos Sangerungallo, Diaken Roni Kalak Suso, GS Alorante, Penatua Insinyur Rante Limbong Palinggi, Penatua AK Sampiasang, Diaken Yulianti A. Alorerung, Penatua Mikael B. Tandirerung. Sie pertandingan lato-lato, Koordinator Ketua Sekolah Minggu Klasis Kesuk Malenong, Pengurus Sekolah Minggu Klasis Kesuk Malenong, Ketua SMGT Sejemaat Seklasis Kesuk Malenong. Sie Perlombaan Vokal Grup, Koordinator Adi Suprianto STH, Penatua Suryani, Penatua Yunus Taku, Penatua Amba Rarung Allo, Rensi Payung Allo, Roni Parinding, Ripaldi Marcelino. Sie Perlombaan Band, Koordinator Ketua PPGT Jemaat Karambe, Paldi Andi Marcelinus, Marsi, Otto, Claudio Ambadatu, Karya Ambadatu, Dio Yolgi. Sie Keamanan, Koordinator Diaken Darmeus Gangga SH, Aris Parugo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, saya sebagai pelayan gereja dan Ketua Klasis Kesuk Malenong melantik saudara sebagai panitia lokal 110 tahun perayaan Injil Masuk Toraja Klasis Kesuk Malenong.
Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Tuhan kiranya memberi hikmat, kearifan dan kerelaan kepada saudara-saudara untuk melaksanakan tanggung jawab ini demi pertumbuhan gereja dan untuk kemuliaan. Karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayan-Mu untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih kesetiaan sehingga mereka melaksanakan dengan seluruh kesungguhan hati kepanitiaan 110 tahun Injil Masuk Toraja di Klasis Kesuk Malenong yang akan dipusatkan di Jemaat Kerambe. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Silakan duduk. Dan disampaikan bahwa setelah ibadah jam 11 ini, kedua ini langsung akan melakukan rapat panitia dan anggaran dan akan langsung dipimpin oleh ketua panitia yang telah ditunjuk. Jadi mohon Bapak Ibu yang masuk dalam kepanitiaan untuk tetap tinggal. Kita akan masuk di dalam pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dan nanti akan diakhiri nanti dengan doa Bapa kami. Hari ini kita akan memasuki satu babak baru dalam Gereja Toraja, yaitu dimulainya Pekan Hari Anak selama 7 hari ke depan, mulai tanggal 19 Februari sampai 27 Februari, di mana akan diadakan berbagai-bagai kegiatan. Dan dalam Pekan Anak ini juga dirangkaikan dan hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-68. Anak adalah karunia Tuhan. Anak adalah benih-benih kasih yang telah lahir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Allah. Dan anak ini jugalah yang akan menjadi pelanjut generasi kita, bahkan juga pelanjut untuk membangun kerajaan Allah. Karena itu, mari kita mendukung secara khusus acara ini, terutama orang tua, untuk mengantarkan anak-anak dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dan kami mau supaya orang tua mendampingi anak-anak ini, karena anak-anak ini adalah anak panah gereja, anak panah keluarga yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan melalui kesempatan ini, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saya buka dengan resmi Pekan Anak Gereja Toraja dan juga dalam hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-68 di Jemaat Kerambe dimulai. Saya serahkan kepada pengurus Sekolah Minggu untuk memulai. Selamat pagi. Adapun kegiatan-kegiatan Pekan Anak, yang pertama kelas Indria, lomba mengambil gambar binatang sesuai dengan suara didengar, lomba memakai kaos kaki. Kelas anak kecil, anak besar, lomba bowling, lomba estafet bola pingpong, dan kelas remaja ranking 1. Jumat 20 Februari 2023, kelas Indria, lomba fashion show dengan tema sport atau olahraga. Kemudian perlombaan antar kelompok dalam bentuk gerak dan lagu. Hari Minggu tanggal 20 Februari penutupan Pekan Anak Gereja Toraja, dan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 adalah ibadah hari ulang tahun SMGT yang ke-68 Gereja Toraja.
Inilah kami, Sekolah Minggu Gereja Toraja. Mars Sekolah Minggu Gereja Toraja. Yel-yel Pekan Anak Gereja Toraja tahun 2023. Mari kita kasih semangat untuk anak-anak sekolah minggu kita untuk 1 pekan ke depan dalam rangka PAGT. Terima kasih. Oh, masih ada tim song, adik-adik yang menyanyikan tim song agak ke tengah lagi sedikit.
Mari kita berikan tepuk tangan untuk semua anak-anak kita. Kita akan berdoa syafaat, secara khusus kita berdoa untuk kegiatan sepanjang 1 minggu, untuk anak-anak kita dalam perayaan Pekan Anak, dan mohon dukungan dari semua orang tua, jemaat Kerambe sehingga boleh berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan, bahkan saat ini kita juga berdoa untuk panitia IMT yang telah terbentuk untuk mengadakan setiap kegiatan-kegiatan, dan itu boleh berjalan dengan baik. Bahkan dana-dana yang dibutuhkan kita tahu Tuhan akan cukupkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada saat ini. Tuhan telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menghadap Tuhan, menaikkan pujian dan syukur. Bahkan kami telah dilawat oleh kebenaran firman. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kemuliaan yang sejati telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah itu yang akan mengubah, biarlah itu yang akan memberikan kami komitmen dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tetap memegang teguh iman ini dan boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan berikan waktu dan kesempatan dalam setiap wujud pelayanan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Baik itu di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga besar, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam persekutuan sebagai sesama anggota jemaat Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat dalam segala wujud kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 13 sampai 19 Februari. Mereka boleh menikmati kasih Tuhan sepanjang 1 tahun. Dan dalam menjalani kehidupan untuk 1 tahun ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menopang, menuntun. Bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam berbagai wujud aktivitas, dalam menjalani kehidupan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik anak-anak kami yang sementara merenda masa depan mereka melalui bangku sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Bahkan ada yang sementara mencari pekerjaan dan juga pasangan hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga dengan orang-orang tua kami dalam usia lansia kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ada sudah banyak keterbatasan oleh karena faktor umur, bahkan kadang-kadang dihinggapi oleh penyakit. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kuatkan iman mereka. Bahkan kami berdoa bahwa untuk pengurus lansia di Jemaat Kerambe akan dibentuk pengurus kategorial dan akan mengadakan persidangan pada minggu depan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah orang-orang tua kami ini ya Tuhan boleh melakukan pelayanan-pelayanan, boleh melakukan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Juga Tuhan, segala biaya-biaya yang mereka butuhkan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam berbagai-bagai pekerjaan, baik itu sebagai abdi negara, baik itu sebagai karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga boleh melakukan segala aktivitas mereka. Bahkan Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan hikmat untuk segala hal untuk mengelola kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh majelis gereja di Jemaat Kerambe, pengurus OIG berkati, sehingga boleh mengangkat tugas pelayanan secara khusus dalam pelayanan-pelayanan 1 minggu ke depan, baik melalui ibadah rumah tangga, bahkan juga ibadah-ibadah di setiap lingkup OIG. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk perayaan Pekan Anak Gereja Toraja yang akan dilaksanakan di Jemaat Kerambe. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setiap kelas.
Tuhan akan memberi hikmat kepada guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, bahkan pendamping-pendamping, sehingga boleh melaksanakan, bahkan orang tua boleh mengantar mereka, sehingga boleh merefleksikan kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Demikian juga dengan segala kebutuhan dan dana yang mereka butuhkan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan memberkati dan menopang sehingga boleh melakukan kegiatan ini ya Tuhan. Dan iman mereka semakin bertumbuh dan boleh menjadi anak-anak yang takut dan senantiasa hidup dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan telah selesai dilaksanakan pelantikan daripada panitia 110 tahun di Klasis Kesuk Maleno. Berkati dan topang, karena kami tahu dan percaya segala waktu, segala perkara-perkara jasmani yang kami berikan itu Allah akan memperhitungkan. Dan ini merupakan satu pelayanan gerejawi yang Tuhan percayakan kepada setiap dalam kepanitiaan ini. Berkati dan topang, dan hari ini mereka akan melakukan rapat dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan dan juga berbagai-bagai dana yang dibutuhkan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Ibu Heni Bungin, Nyonya Yeran Tetana, Bapak Marpel, Nenek Epi, Bapak Meldi, Bapak Herman Rantialo yang telah selesai dioperasi di rumah sakit di Surabaya, Nenek Gerdi, Nenek Gebi yang sementara tadi malam masuk rumah sakit di Rumah Sakit Elim, Bapak Mendi Lapong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Kelvin, Bapak Martin Palitin, Nenek Andre, Nenek Riel di Tondok, Bapak Amos Tanali, Bapak Ruben Poni, Bapak Yohanes Taulabi, Bapak Lois Martin yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Laki Padada. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa. Tuhan akan memberkati keluarga para medis sehingga boleh merawat dengan baik, dan jika Tuhan berkenan, saudara-saudara kami ini kembali pulih dan kembali mengangkat tugas pelayanan. Bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan iman, bahkan juga kesabaran kepada seluruh yang mendampingi, supaya senantiasa boleh menerima kasih karunia Allah dan menikmati kehidupan walaupun dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Demikian juga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Secara khusus kami berdoa untuk Nyonya Rina Borwalo yang hari ini akan besok rencana akan operasi sesar. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan berperkara sehingga boleh melahirkan dengan baik ya Tuhan, walaupun melalui operasi sesar. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian acara ini, ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, bahkan melanjutkan pelayanan, bahkan juga pelayanan sebentar sore kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah boleh kenal, bahkan bangsa dan negara kami tetap dukung di dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati, bahkan saudara-saudara kami yang mengalami berbagai-bagai pergumulan di belahan dunia ini. Saudara-saudara kami di Turki dan Suriah yang telah mengalami bencana alam dan sudah 45.000 lebih yang telah mengalami kematian oleh karena bencana alam ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang ada di negara kami Tuhan senantiasa topang tuntun, yang dilanda banjir bandang, yang dilanda gempa bumi, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memakai pemerintah dan juga gereja-gereja Tuhan dan semua yang terlibat di dalamnya bersatu hati untuk meringankan beban saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah boleh kenan kami alami. Dan kami hanya datang kepada Tuhan menaikkan syukur, menaikkan permohonan kami. Bahkan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan penekanan dan tambahan warta jemaat. Namun sebelumnya kami dari Majelis Gereja bersama dengan anggota jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu, khususnya yang baru pertama datang beribadah di Jemaat Kerambe. Tuhan dimuliakan. Penekanan warta yang pertama yaitu ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan 22 Februari tahun 2023 pukul 16 atau jam 4 sore. Yang kedua, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Kerambe dilaksanakan hari Senin 20 Februari 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan Saudara Noprianto Toding STH. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam dilaksanakan setiap hari Rabu melalui YouTube Jemaat Kerambe. Yang keempat, persidangan pengurus lansia dilaksanakan Minggu 26 Februari 2023 pukul 11 atau selesai ibadah kedua, dan diharapkan kehadiran semua anggota lansia. Yang kelima, pengutusan panitia lokal perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja Seklasis Kesu Malenong dilaksanakan hari ini Minggu 19 Februari 2023 dalam jam ibadah jam 9 dan akan dilanjutkan dengan rapat panitia setelah selesai ibadah kedua. Diharapkan kehadiran semua panitia. Yang keenam, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga Selasa 28 Februari 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Februari 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Budianto P. Tandirerung MDiv. Yang berikut jadwal pelaksanaan Pekan Hari Anak Gereja Toraja dan perayaan Hari Ulang Tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja. Yang pertama, hari Minggu 19 Februari 2023 kegiatan pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja, ibadah bersama dengan orang tua yang dilaksanakan dalam 3 kali ibadah dari jam 6, jam 9 dan jam 16. Yang kedua, hari Senin 20 Februari 2023 kegiatan lomba anak indria, anak kecil, anak besar dan anak remaja dilaksanakan pukul 15 atau jam 3 sore. Yang ketiga, Jumat 24 Februari kegiatan lomba anak indria dan gabungan antar kelompok pukul 15 atau jam 3. Yang berikut Minggu 26 Februari 2023 penutupan Pekan Anak Gereja Toraja dilaksanakan pukul 9. Yang berikut Senin 27 Februari 2023 ibadah Hari Ulang Tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-68 Gereja Toraja pukul 15 atau jam 3 sore. Yang berikut tambahan warta, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pengurus dan guru sekolah minggu akan mengadakan aksi masak dalam bentuk bubur kacang hijau untuk mendanai perayaan Pekan Anak Gereja Toraja dan Hari Ulang Tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja dengan harga 15.000 per porsi. Mohon dukungan dan dari anggota jemaat. Demikian penekanan dan tambahan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-19 sebagai petunjuk hidup baru. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku
dan yang baru diberkenan ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat Tuhan, pergilah, lakukanlah kehendaknya karena kemuliaannya yang menyentuh dan mengubahkan kehidupanmu. Syukur pada Kristus sumber kemuliaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah sidang jemaat kekasih Tuhan, kita kembali ke dalam kehidupan karunia Tuhan, dan kita yakin bersama-sama bahwa hanyalah Tuhan yang akan memimpin setiap anaknya. Kita nyanyikan nyanyian syukur, Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah